Di video kali ini kita akan bikin aplikasi rilis untuk platform Android yang menggunakan framework Flutter. Teman-teman silahkan buka ke flutter-page.dev, dokumen deployment. Di sini ada beberapa yang mungkin perlu teman-teman ingin terapkan, misalkan untuk package name, untuk create launcher icon, splash screen, kebutuhan environment, kemudian flavor. Kalau sudah, kita lanjutkan ke inti bahasannya. Untuk referensinya, kita bisa merujuk ke Flutter dokumentasi bagian menu deployment, build and release an Android app. Kita lanjut ke bagian signing app-nya. Untuk signing app, atau istilahnya menyiapkan aplikasi yang sudah desain, yang sudah ditandatangani, biar bisa diupload misalnya ke Play Store, teman-teman bisa menggunakan Android Studio. Di bagian folder, klik kanan, terus buka di Android Studio. Oke, di bagian Android Studio sini, teman-teman bisa masuk ke bagian menu bar utamanya, terus ada menu build. Di bagian menu build ada generate sign app bundle atau APK. Disarankan untuk versi app bundle kalau ingin upload ke Play Store gitu dibanding APK karena size-nya di sini ada keuntungannya. Misalnya size-nya lebih kecil, on-demand app feature, asset only module. Next. Nah, di sini kita harus bikin dulu key store-nya. Di mana letak penyimpanan key store-nya? Misalkan kita akan pilih di kita bikin baru, create new. Untuk posisi penyimpanannya kita simpan di usernya, terus kita simpan di folder musik misalkan. Terus di sini untuk nama filenya, misalkan FBA atau singkatan dari Flutter Build Android. Kemudian dash upload key store. .jks formatnya, kemudian OK. Di sini password untuk key store-nya, contohnya kita masukkan di sini password 123. Di sini password 123. Terus di sini untuk key alias. Untuk key aliasnya misalkan kita namakan FBA. Kemudian untuk password, di sini password untuk key. Kalau yang atas password untuk key store. Kalau di sini password untuk key-nya misalkan key 123. Di sini key 123. Validitasnya default 25 tahun. Kemudian sertifikat infonya first name and last name. Untuk organisasi unit, untuk nama organisasinya, untuk kota, provinsi, dan country code, ID, kemudian OK. Nah, terus di sini kita lakukan generate. Nah, terus sebelumnya teman-teman boleh cek dulu ke bagian musik folder. Di sini sudah di-create ya untuk key store-nya. Upload key store. Nah, sekarang kita ingin build untuk app bundle-nya atau misalkan APK-nya gitu. Di sini tinggal kita periksa dulu apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal klik next. Di sini kita pilih varian untuk build app bundle-nya itu versi release, create. Nah, terus di sini akan loading Gradle build running. Kita tunggu sampai proses build app bundle-nya selesai. Di sini sudah selesai generate sign app bundle untuk varian release. Teman-teman bisa klik locate di sini untuk merujuk ke lokasinya. Di sana ada di penama project di folder Android app release. Teman-teman bisa cek juga ke VS Code-nya di bagian Android. Kemudian folder app, di sini ada folder release dan sini ada AB-nya, ada app bundle-nya. Nah, file ini yang nanti teman-teman upload ke Play Store. Teman-teman bisa cek juga di sini file Explorer. Size-nya 18 MB di sini. Oke, kita kembali ke referensinya. Jadi, sudah sampai app bundle, ya tinggal dilanjutkan ke Play Store-nya gitu.
Nah, terus kalau misalkan terkendala di Android Studio-nya, jadi tidak bisa dibuat melalui Android Studio, teman-teman juga bisa bikin keystore-nya ini menggunakan command line tool. Terus nanti dibuatnya di terminal. Nah, teman-teman harus siapkan dulu key tool-nya. Nah, kebetulan key tool ini dari SDK Java harusnya sudah terinstall gitu. Teman-teman bisa cek ke bagian command from atau ke terminal teman-teman, cek key tool, enter. Nah, di sini muncul berarti sudah kedetek. Tapi kalau belum kedetek, teman-teman bisa coba periksa ke instalasi Java-nya, misalkan ke program file, terus ke Java, di sini ada JDK21 di folder bin. Terus ini teman-teman coba cari key-tool. Nah, di sini ada key-tool. Jadi untuk menjalankan perintah untuk generate key-tool di command-nya, bisa di shift klik kanan, terus teman-teman bisa pilih di sini open and terminal. Jadi terminalnya langsung merujuk ke JDK21 bin yang sudah terdapat key-tool. Nah, teman-teman juga bisa dibikin global. Key-tool ini lokasinya bisa didaftarkan dulu ke edit environment variable. Misalkan ke path sini. Di path atau yang sistem, nanti teman-teman bisa tambahkan gitu. Untuk JDK 21-nya. Yang terdapat gitu. Oke, kalau sudah tinggal di-apply semuanya, oke, oke, oke. Terus dicoba lagi, kalau belum kedetek, coba di-restart. Buka lagi command prompt-nya untuk cek itu. Nah, selanjutnya, untuk nge-running generate keystore, kalau yang di macOS atau device Linux, teman-teman bisa gunakan perintah yang ini. Tapi karena saya di sini menggunakan Windows, jadi pakai yang ini. Nah, di sini dalam beberapa baris, kita akan bikin dalam satu baris kan. Jadi teman-teman boleh copy dulu, buka ke Notepad misalkan, terus pastekan, terus edit biar dalam satu baris yang sama, kayak gitu. Terus edit dulu sama teman-teman untuk detail-detail infonya, key tool, min gain key, desp, key store, terus sini untuk penyimpanan. Dan di sini penyimpanan lokasi key store-nya itu pengen di mana. Misalkan saya ingin simpan di musik yang ini. Berarti di sini kita buka ke disk lokalisnya, kemudian ke user, kemudian ke nama usernya, kita pilih folder musik. Nah, di sini teman-teman copy, terus edit ke sini, paste. Selanjutnya nama keystore-nya. Sini saya ganti jadi misalkan Bandroid. Bandroid gitu namanya misalkan. Bandroid upload keystore.jks, store type jks bla bla bla, validity terus aliasnya. Aliasnya saya nama jadi Android kayak gini. Terus teman-teman boleh untuk disebutkan dulu di sini untuk pengaturan-pengaturan misalkan untuk key store passwordnya, key store password 123, terus name last name, organisasi unit, city, state, country code untuk key passwordnya juga. Oke, kalau sudah kita coba ke reference jalankan untuk code-nya yang sudah kita modifikasi beserta yang ini file key store-nya. Berarti ini kita copy, buka lagi command prompt-nya atau terminalnya, kita paste, terus kita enter. Di sini masukkan key store password yang sesuai kita udah deskripsikan di notepad sebelumnya. Untuk key store password, key, kita coba key store pass 123, enter. Key store pass 123, enter. Terus di sini first and last name. Firstnya, last name-nya. Oke, enter. Untuk organisasi unit, misalkan mobile dev, enter. Untuk nama organisasinya, untuk city-nya, state atau provinsi,
terus to letter country code, ID, enter. Nah, terus di sini diperiksa katanya apakah sudah sesuai untuk first name last name-nya, terus organisasi unit, organisasi, kota, provinsi, country code, correct? Yes. Kalau no, nanti teman-teman bakal dilakukan input lagi. Yes aja di sini karena udah sesuai. Langsung masukkan key store-nya. Di sini key password ya, beda bukan key store. Kalau key store yang di sini, kalau di sini key password. Kalau key password kita masukkan key, sorry kita hapus dulu. Key pas 123. Kalau misalkan memang sama, teman-teman boleh di enter aja langsung gitu. Di sini karena beda, kita masukkan lagi yang baru, key pas 123. Enter. Oke, sudah ya di sini storing sudah disimpan di music folder. Nah, ini key store-nya. Kita coba cek ke folder musik. Nah, di sini sudah ada. Ini hasil dari Android Studio, ini hasil dari key store generate di terminal. Oke, karena kita udah punya filenya, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita bikin reference untuk menuju ke key store yang sudah dibuat di projectnya. Jadi di folder Android kita bikin file key.properties. Di folder Android, jadi di sini langsung klik kanan, key.properties. Untuk isinya kita copy dari yang ini, paste. Untuk store password, yang ini. Untuk key passwordnya beda, key pass 123. Terus untuk aliasnya di sini. Untuk store file, untuk aturan penyimpanan store file, kalau yang di macOS, penulisan formatnya seperti ini. Kalau di Windows, penulisan formatnya seperti ini. Oke, karena di Windows, kita coba copy yang ini. Di Windows, slash-nya 2 kali. Terus nama filenya. Oke, save. Kalau sudah direferensikan ke sticky store di file key properties, selanjutnya kita configure signing di Gradle. Jadi dikonekkan ke Gradle-nya. Teman-teman boleh copy yang ini di Android App Build Gradle. Android App Build Gradle di paling atas sebelum Android. Kita paste. Oke, terus di dalam Android-nya kita tambahkan signing config. Misalkan di sini di atas build type, signing config, release, dan di sini yang merujuk ke key store properties, key.properties. Kata kuncinya udah sesuai, udah defaultnya kayak gitu, tapi kalau dirubah ya berarti dirubah. Oke, terus di bagian build type release kita ganti jadi sign in config release. Signing config dot release. String your code with R8 di sini udah jadi default, jadi kita bisa skip. Enable multi-deck support di sini kalau untuk yang penggunaan API-nya di bawah 20. Terus review app manifest. Oke, kita review dulu project di Android-nya. Di build Gradle, di sini namespace atau package name atau package ID, compile SDK-nya, NDK version. Untuk minimum SDK-nya kita ganti misalkan jadi 21. Terus untuk sini target SD version code dan version name, teman-teman bisa merujuk ke PubSpec YAML. Di bagian sini ini adalah version name, untuk version code teman-teman tambahkan +1. Karena ini pertama kali kita upload ke Play Store, ya kita bikinnya +1. Kalau untuk yang kedua kali kita seterusnya, diinkrementkan jadi 2, 3, dan seterusnya. Untuk version name kita edit jadi 1.0.0. Version code-nya 1. Save. Oke, di sini udah connect pakai Flutter config.
Lanjut ke manifestnya di src main langsung ke Android manifest. Nah, misalkan di sini untuk namanya, labelnya kita ganti jadi B Android gitu. Terus untuk permissionnya misalkan untuk internet, kalau di yang Android manifest main tidak ada, kalau di debug ada, teman-teman boleh copy paste di sini, terus paste di sini. Kalau ada koneksi internet ataupun ada akses ke permission yang lainnya, silakan dicek ulang lagi. Save. Oke, sudah misalkan. Kita build aplikasi untuk versi varian rilisnya. Bisa menggunakan komen di sini Flutter build app bundle. Kalau yang pakai versi app bundle, kita buka terminal di VS Code. Sini kita paste Flutter build app bundle. Bentar. Oke, sini sudah selesai. Lokasi penyimpanannya ada di build app output bundle release. Kita cek ke folder build, folder app, terus output, bundle. Nah, di sini app release. Pokoknya 17 MB. Ini lebih kecil daripada yang dari Android Studio. Ya, teman-teman bisa pakai ini untuk upload ke Play Store. Ini yang pakai cara di VS Code gitu, tanpa Android Studio. Yang kalau menggunakan Android Studio, ya yang versi sebelumnya yang ada di sini untuk hasil akhirnya. Oke, kalau misalkan selain menggunakan app bundle, misalkan teman-teman ingin menggunakan APK-nya, kalau di Android Studio nanti tadi ada pilihan untuk build APK, tinggal di generate. Kalau di sini di VS Code, teman-teman bisa gunakan komen Flutter build APK. Terus ada tambahannya, kita bisa menambahkan splitter ABI untuk memisahkan yang versi yang sudah diringkasnya gitu. Untuk diminimalkan ukurannya. Teman-teman boleh copy di sini, paste, dan hasil akhirnya itu nanti bakal ada 3 file app untuk versi P7A, ARM ABI, terus ARM64, dan X86. Karena untuk device itu mungkin ada beberapa mesinnya itu yang berbeda tipenya, ada yang pakai ARM V7A, ada yang pakai ARM64, ada yang pakai X86 gitu. Oke, kita cek lagi. Di sini sudah selesai. Posisi penyimpanannya ada di build app output Flutter APK, output Flutter APK. Nah, di sini ada. Kita coba install di emulator misalkan. Teman-teman buka dulu emulatornya. Oke, di sini emulatornya sudah siap. Kita coba buka file Explore untuk versi APK. Nah, kalau app bundle tidak bisa langsung diinstal ke device, jadi harus memang melalui Play Store kalau app bundle. Jadi nanti dari app bundle-nya itu, dari Play Store-nya itu si app bundle-nya diekstrak untuk masing-masing tipe SDK dan lain sebagainya gitu. Di sini kita coba yang versi P8 release. Kita coba drop ke emulator, install APK. Fail berarti tidak bisa kalau emulator tidak bisa pakai V8, kita coba pakai V7, drop ke sini. Tidak bisa juga, kita coba yang versi X86 release. Drop. Nah, bisa kalau yang versi X86 untuk emulator. Nah, kalau untuk saya pernah install di HP real device yang agak lama, support untuk V7A, entah kalau V8A ini gimana gitu, bisa atau tidak. Karena tergantung mesinnya yang dipakai di device-nya apa. Kita coba buka yang sudah diinstal yaitu B Android di sini. B Android namanya sudah sesuai yang ada di manifest. Kita klik buka. Oke, sudah jalan ya, Flutter Build Android. Kita coba di mainnya, Flutter Build Android. Oke, udah sesuai. Sip, seperti itu mungkin untuk video kali ini. Sampai ketemu di next video.